baru tuna sapi payudaranya Ya harusnya besar ki. tapi kan payudara Eropa dengan Asia beda. Eropa ini kah? Eropa, Oh, benar. Yunani tuh. Eh, Seberapa demokrasi Indonesia pada saat ini? susah juga karena kita lahir pemimpin-pemimpin itu bahkan wakil-wakil rakyat itu lahir dari sistem Yang sekarang atau wakil rakyat? sekarang lahir kan. Kita dengarkan banyak alasan. Kita bosan dengarkan cerita. Bukti yang langsung terasa dan nyata untuk kita. Semua melihat akibatnya ternyata tetap terjadi. Upeti di sana sini, korupsi menggila lagi. Kita pun dengarkan banyak alasan. Ya. Ngomong gitu. Betul deh. Jadi gitu. Tidak Jadi itu nantian pengaruh filsafat. pemuda di kalangan milenial begitu. Iya. Heeh. Gimana dia? Sebentar, tak boleh sendiri itu berarti itu. Oke, Ah, kamera roll action. masa? Bale kah? Ekstrim sekali ini kalau nanti di ini kan bisa tanggapan orang apa maksudnya yang digambarkan Iya, iya. bicara terus abstrak jauh-jauh itu. Yo, Penasaran. payudara di sini. Atau dibalik bisa juga. Kok dibalik tadi tidak kentar ini? Iya. Tidak dibalik tuh. Dibalik pi. Payudara. Baru tuna sapi payudaranya. Kan tertutup di ini kain sama Oh, rambut. Iya. rambut. Dan terlalu besar. Iya. Ya harusnya Besar ki. tapi kan payudara Eropa dengan Asia beda. Eropa ini kah? Eropa, Oh, benar. Yunani tuh. Iya, iya. Jadi tadi Hmm. itu tadi anunya. Sahabat di era milenial. Hmm. Ya. Itu tuh tadi sambung yang pembicaraan yang tadi, Kenapa itu? yang feminisme. Oh, jadi memang itu kalau feminisme itu apa namanya mereka bagus karena mereka mencoba memaknai kemerdekaan, memaknai kebebasan. Tetapi yang perlu dipahami itu adalah kebebasan di kita itu harus memiliki aturan karena apapun itu kalau kita kembali ke pembahasan filsafat ya, filsafat barat dengan timur Beda. pada dasarnya semua pembicaraan barat dan timur itu mencari satu kebenaran. Nah, yang membedakan antara kebenaran barat dan timur itu perkembangan filsafat barat sampai kekinian itu. Pada awalnya kan lahirnya pemikiran barat itu dari adanya di Yunani dulu, dari adanya mitologi-mitologi yang kemudian mitos-mitos yang kemudian dia tolak. Jadi ada Filsafat tua. tidak. Jadi awal-awal kemunculan filsafat di Yunani itu
di mana masyarakat manusia pada umumnya situ resah melihat mitos, sehingga perlu mitos-mitos ini perlu dipertanyakan apakah mitos ini dipertanyakan kebenarannya, sehingga dari itu maka muncullah yang dinamakan dari mitos beralih ke logos. Nah, disinilah muncul filsafat, disinilah peranan filsafat yang mencoba memakai rasionalitasnya dan mempertanyakan mitos itu, sehingga berkembanglah peradaban Yunani pada waktu itu. Nah, bergeser pada kekinian, condong filsafat Barat menolak yang namanya metafisika. Nah, disinilah letak perbedaan antara Timur dan Barat. Kalau kita lihat Timur, kalau kita bicara Timur itu kan banyak di situ. Kalau pada umumnya orang kalau kita bicara filsafat Timur, di pikirannya Islam. Nah, di Timur itu ada yang namanya Tao, ada yang namanya filsafat Hindu, kita ketemu yang namanya filsafat Cina, kita ketemu yang namanya filsafat Islam. Nah, kalau di filsafat Islam, di situ dibahas mengenai metafisika, sesuatu being, sesuatu keberadaan, sesuatu keadaan yang melampaui fisik, dan dia membicarakan setelah dan sebelum fisik itu, ya kan? Setelah itu maksudnya bagaimana? Setelah sesuatu yang fisik itu, setelah keberadaan itu, jadi metafisika mengajak kita untuk pikir akan kemana? Akan kemana? Ya, dan dia asalnya dari mana? Dan itu untuk apa? yang penting sebenarnya. Nah, untuk apa? Nah, di sini Kalau dia akan kemana? Sehingga- dia di mana sekarang? Sehingga keberadaan, jadi keberadaan ketika kita bicara kebenaran itu ada perbedaan yang signifikan. Kalau kebenaran yang berkembang di Barat itu dia lebih condong patriarki, artinya kebenarannya patrial, dia berdiri sendiri-sendiri, sehingga Parti partikular, sehingga membawa dia pada satu pemahaman relativisme. Ini dinamakan relativisme, sehingga artinya tergantung bagaimana kesepakatan Iya. kelompoknya ini. ya, Gitu. dan dia tidak memiliki satu keseragaman kebenaran, sehingga dia tidak menemukan satu perspektif kebenaran yang absolut, yang universal, sehingga di situ melahirkan suatu paham liberalisme, melahirkan suatu paham sekularisme. Itu cikal bakal dari Sehingga mana? kebebasan di makna itu ya tidak ada, setelah mati kita tidak ada. Ya tergantung. Iya, Nah, sedangkan kalau kebenaranmu ya, Iya. kebenaranku. karena tidak ada Tapi kan tidak ada aturan, tidak ada aturan yang mengikat secara absolut. Berbeda iya, sama dengan suatu kelembagaan, kita memiliki satu tujuan yang sama, tapi berangkat dari suatu pemikiran yang berbeda. Nah, kemudian di filsafat Timur ada yang dinamakan fitrah. Kalau di Islam, ya fitrah yang diartikan sebagai kecenderungan atau niat, ya. Jadi ada namanya kecenderungan atau niat untuk melakukan sesuatu, sehingga dari situ itu membawa pemikiran di kalangan filsafat Muslim mempercayai satu keyakinan, satu kebenaran absolut, satu yang sifatnya universal, yaitu Tuhan. Terserah Tuhan yang mana yang kalian mau percayai, Tuhan terserah Tuhan keyakinan kalian. Nah, itulah yang namanya kebenaran absolut, kebenaran universal, sehingga terjadi satu relasi antara hubungan di dunia dan hubungan akhirat. Jadi ada aturan yang mengikat, sehingga kita bisa lihat sekarang bagaimana dekadensi moral yang terjadi di Amerika, bagaimana dekadensi moral. Jadi yang liberal itu, sekular itu kan terjadi dekadensi atau pereduksian dalam wilayah etika, karena dia memaknai itu bahwa kebenaran itu relatif, dan nah itu yang membuat kacau dengan masyarakat seperti itu. Tapi kalau kita bahas secara mendalam lagi sebenarnya,
menurut anu dia apa yang saya pahami kan, kalau kita bahas liberalisme atau sekularisme, Islam kan juga mengajarkan itu Betul. di dalam ayat, untukmu agamamu, untukku agamaku, itu satu. Yang kedua, tidak ada paksaan untuk memeluk agama atau kepercayaan apapun, terserah manusia seperti apa. Itu kan kalau kita sebut dalil kebebasan beragama kan? Ya. Jadi secara corak hampir tidak ada diferensiasi yang mencolok pada konsep sekularisme itu, sekularisme Islam dan Barat, yang menggolongkan adanya itu tadi bagian-bagian atau kelompok-kelompok, sekte-sekte. Itulah yang mengelompokkan sekte-sekte itu tadi. Itu yang cikal bakal permasalahan sebenarnya. Untuk apa, ngapain? Itu bagaimana? Jadi kalau memang kalau kita pakai konteks dalam Al-Quran bahwa lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu, artinya di situ yang ya seperti yang tadi saya katakan bahwa di kalangan ketika kita berbicara tentang filsafat timur yang meyakini bahwa ada kebenaran absolut, meyakini bahwa ada kebenaran di balik material, meyakini bahwa kebenaran ada kebenaran yang universal itu Tuhan. Artinya saya bilang tadi tergantung Tuhan yang mana kalian percayai, apakah Tuhan A atau Tuhan B. Nah disitulah mungkin makna lakum dinukum waliyadin. Namun itu corak paham kebebasan itu. Paham kebebasan, tetapi kebebasan di situ tetap dia memiliki satu kebenaran tentang Tuhan. Artinya ada suatu bersifat universal. Kan di sini sederhananya, iya, kan intinya ada Tuhan. Ada Tuhan. Tergantung bagaimana prosesi ibadah kalian, bagaimana. Tetapi tujuan tetap Tuhan. Ya kan? Kalau kita lagi merujuk kepada nenek moyang agama Samawi, Nabi Ibrahim, itu kan semua lahir dari situ. Berarti kalau ada ideologi menyebut dirinya ideologi, atau ada pengikut Isme. Pengikut satu paham Nah, menyebut ideologi ini sebagai satu paham tersendiri, ya. Lantas kemudian tidak vertikal, Ya. vertikal dalam arti kata Sekuler. endingnya ke Tuhan. Maka ideologi itu atau konsep itu seperti apa? Kalau endingnya tidak kepada Tuhan, maka itu tadi, maka lari-larinya pada satu kebenaran relativisme. Relatif. Relatif. Bagaimana dengan pahamnya Marx? Marx itu bisa dikatakan masuk pada kebenaran relativisme, karena dia berbicara tentang kebenarannya dia itu hanya melihat satu sektor saja. Bagaimana pembebasan ekonomi, bagaimana pembebasan horizontal di kaum buruh, dan itu kan dibicarakan sesuai konteks pada zamannya, dan itu benar-benar. Bahkan pemikiran secara ekonominya, pemikiran secara, saya juga mengikuti. Jadi rujukannya itu, saya senang pemikiran Marxis tentang kesetaraannya, tentang bagaimana memaknai kesetaraan, karena di hadapan Tuhan itu kita semua sama. Kemudian kalau kita bicara Marxis, Muhammad dan Marx ini dalam batasan itu, iya, ada kesamaan. Ada kesamaan, iya. Ada kesamaan visi. Iya. Misi. Cuman kan yang membedakan ini Marxis, ya boleh dikatakan bahwa dia tidak meyakini ada kekuatan di balik material itu. Yeah. Dia tidak meyakini adanya satu kebenaran absolut seperti itu. Tapi kalau bicara tentang kesetaraan, bicara tentang kesamaan hak, itu bagus. Marxisme, ya kan? Itu bagus. Bahwa taruhlah di dalam dunia kampus, di dalam dunia dalam dunia kampus, dalam dunia perkuliahan, dosen dan mahasiswa itu kan sama-sama manusia. Yang membedakan adalah fungsinya. Fungsi kamu sebagai dosen apa? Ya mendidik. Fungsi kamu sebagai mahasiswa apa? Ya belajar. Artinya di sini adalah terjadi yang namanya
ya, fungsi yang membedakan. Nah, fungsi inilah Jadi yang harus kemudian harus dimaknai bahwa tidak ada yang boleh saling lebih mendominasi. Bahwa saya sebagai dosen tidak boleh mendominasi mahasiswa. Kalau ada dominasi, maka situ akan terjadi satu yang namanya penjajahan. Coba kita cek. mungkin perlawanan. Akan terjadi yang namanya terjadi kontradiksi itu. Jadi yang perlu kita pahami adalah urgensitas daripada fungsi itu sendiri. Iya. Nah, supaya kita sama-sama bisa Ya, betul. Tahu batasan, tahu Ya. Tahu fungsinya seperti apa. Kalau fungsi saya sebagai Nah, seorang fungsi itu harus patuh pada itu tadi monopoli. Nah, kalau fungsi yang patuh pada satu monopoli, kan kalau bicara monopoli itu kan Artinya tidak boleh monopoli. tidak boleh monopoli dong. Artinya tidak ada lagi kebebasan kalau kau monopoli semua sektor. Kalau taruhlah dosen ya, dia monopoli diskusi di dalam, maka tidak ada diskusi di dalam. Iya. Dia monopoli forum, maksud saya dia monopoli forum di dalam kelas-kelas, maka tidak ada diskusi. Ya kan? Dosen harus memberikan juga kesempatan mahasiswa untuk berbicara. Sama halnya Presiden pun tidak boleh monopoli betul, media. Betul. Di negara demokrasi itu sebenarnya juga pemaknaan negara-negara demokrasi itu susah juga untuk dikatakan demokrasi karena kita lahir. Seberapa demokrasi Indonesia pada saat ini? Susah juga karena kita lahir, pemimpin-pemimpin itu bahkan wakil-wakil rakyat itu lahir dari sistem Wakil rakyat yang sekarang atau wakil rakyat yang sekarang lahir dari yang namanya sistem. Kalau wakil rakyat yang sekarang Iya, sila Pancasila dia tidak hafal lagi. iya. Ada Lahir beberapa dari yang namanya sistem kekerajaan. Kenapa saya bilang? Beda. Lahir dari sistem aristokrat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena partai-partai kan seperti itu. Ya. Ya kan? Hampir tidak ada partai yang terjadi regenerasi kepemimpinan di dalam. Kita bisa lihat beberapa partai. Yang terjadi pergantian kepemimpinan kan secara genealogi. Hampir semua, tapi ada juga pemimpin partai yang memang terjadi demokrasi. Jadi Tidak ada. Kalau di Indonesia menurutku tidak ada. Karena Itu tadi konsep itu tadi yang dijalankan di partainya feudalisme. Jadi siapa yang kemudian kita juga di Indonesia ini masih jauh dari yang namanya demokrasi karena ketika ada di perhelatan politik, ketika ada pertarungan politik, masih seksi dibicarakan mengenai sara, masih seksi dibicarakan mengenai etnis. Nah, kenapa di negara demokrasi masih dibicarakan masalah itu? Itu sangat tidak mendidik di negara demokrasi. Masih dia berbicara, oh dia orang ini, maka kita harus dukung ini. tidak sara tadi suku, agama dan ras. Iya, kita tidak lagi seharusnya di negara demokrasi melihat dari kapasitas, tidak membicarakan lagi sara. Ya. Nilai-nilai adat istiadat, prinsip-prinsip adat istiadat di mana itu bagian kekayaan negara Tapi Indonesia. itu yang Yeah, how y'all doing? I'll be all right. I feel the pain. But, yeah, I'll be all right.